adalah kami melihat kalau dari kebutuhan untuk masa yang akan datang, melihat dan mengingat kondisi yang terjadi hari ini, penggarapan tanah ulayat yang tidak jelas, pemanfaatan tanah ulayat yang katakanlah kini ko siya yang paling kuwi inyo yang paling berkuasa menguasai tanah ulayat ko, kemudian persoalan-persoalan yang berbau kriminal yang terjadi di tanah ulayat, kami melihat dan memandang ini memang perlu untuk kita lakukan. Yang luar biasa hari ini, pertama Bapak Satria Gunawan, SEMM. Bapak Satria Gunawan, beliau dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati, Ibu Mitra Wulandari, Koordinator Sub Direktorat Tanah Ulayat, Hubungan Kelembagaan Kementerian ATR BPN. Yang kami hormati, Pak Dr. Inradin MSI, tim yang tergabung dalam hal ini sebagai perwakilan tim dari Universitas Andalas. Seterusnya perwakilan Kanwil ATR BPN Provinsi Sumatera Barat, perwakilan kantor pertanahan dan juga dari DPMD Kabupaten 50 Kota. Dan juga tentu yang kami muliakan dan yang kita banggakan hari ini seluruh undangan, khusus barangkali seluruh nenek mama yang alhamdulillah hari ini kita hadir bersama-sama di ruangan ini. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, kesehatan, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Dan salam dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah sampaikan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, nenek mama seluruhnya yang kami muliakan. Pertama tentu sebelum kita masuk ke acara inti, tentu izinkan kami menyampaikan dulu beberapa katakanlah informasi awal kenapa kita melakukan pertemuan di hari ini. Untuk sekedar informasi, hari ini kita agendakan dan kami memang dari pemerintah nagari selaku katakanlah yang memfasilitasi untuk kegiatan ini, kita mengundang seluruh nenek mama yang ada di nagari. Kami tadi sudah baca ekspedisi surat undangannya, seluruh nenek mama yang ada di nagari ini kalau dari surat ekspedisi undangan kita kemarin seluruhnya sudah menerima. Dan tentunya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita yang hari ini hadir, meskipun kalau kami lihat mungkin kita tidak sampai 50% yang hadir. Tapi alhamdulillah misalnya sudah penuh ruangan ini. Alhamdulillah. Kemudian juga hari ini sebelum kita masuk kita sampaikan kami juga melakukan kegiatan ini dan kita ini izin kita liput, kita live hari ini Pak. Kita live hari ini jadi seluruh masyarakat Nagari bisa menyaksikan di website Nagari dan juga di sosial media yang ada di Nagari. Nanti mungkin kalau masyarakat yang di grup itu sudah kita share linknya. Nah, kita live hari ini. Kemudian tentu muncul pertanyaan, kira-kira dalam agenda apa kenapa pemerintah Nagari harus mengundang seluruh nenek mama, terkhusus seluruh nenek mama untuk hadir di kantor Wali Nagari pada hari ini. Jadi kami sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu memang kami pemerintahan Nagari, saya dan Ketua Bamus memang ditelepon secara khusus oleh Kepala Dinas DPMD, kemudian juga dari Bupati hari itu menelpon kita melakukan pertemuan awal di rumah dinas Bupati. Kemudian disampaikan salah satunya yang dibahas adalah persoalan tanah ulayat. Persoalan tanah ulayat.
Jadi bapak-bapak kita ini yang dari Kementerian ATR BPN, mereka adalah tim yang bertugas, katakanlah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pilot project untuk penataan tanah wilayah, kurang lebih seperti itu Pak ya. Nanti bahasanya bisa dianukan di teknisnya nanti. Jadi di Sumatera Barat, nah beberapa provinsi Kak. Ya. Jadi untuk pilot project dipilih Provinsi Sumatera Barat. Nah, provinsi itu untuk pilot project program dari nasional ini. Nah, yang menjadi sasaran adalah fakta yang sangat mencengangkan. Nah, ini barangkali untuk masih penting bagi kita. Kalau yang sekilas kami dengar kemarin, ternyata tanah ulayat yang tersisa di Provinsi Sumatera Barat itu, kalau diambil dari data itu kurang lebih hanya tinggal sekitar 10% saja. Kurang ya, kurang dari 10% tanah ulayat yang tinggal. Nah, sisanya ternyata seiring waktu lahan tanah ulayat nagari itu mulai habis, dan yang paling banyak menghilangkan status tanah ulayat itu kalau kamu dengar sekilas kemarin dari HGU ya, dari HGU itu di beberapa kabupaten yang terjadi kasus yang paling banyak itu mungkin di daerah Pasaman ya. Nah, Pasaman yang tanah ulayat terus izin HGU, kemudian dijadikan kebun sawit, segala macam, sehingga hari ini banyak nagari yang sudah tidak lagi memiliki tanah ulayat. Nah, alhamdulillah sebenarnya 50 kota termasuk salah satu kabupaten yang masih memiliki tanah ulayat dengan luas yang masih banyak. Nah, dan di Kabupaten 50 kota, nah di Kabupaten 50 kota, Nagari Kito, Nagari Tanjung Harus, Kabu-Kabu Parangpanjang, termasuk salah satu nagari yang memiliki tanah ulayat paling luas. Yang lebih kecil. Nah, kalau dari data awal itu lebih kurang ada 3 bidang, itu diperkirakan ya, karena belum kita ukur pasti, ada lebih kurang sekitar 160 hektar, 160 hektar lebih tanah ulayat. Nah, ada tiga bidang kemarin yang kami lihat dari data awal. Nah, soalannya adalah tanah-tanah ulayat yang ada umumnya di Provinsi Sumatera Barat, terkhususnya di Kabupaten 50 Kota, termasuk nagari kita, belum, kalau bahasa awaknya, belum lagi terdata di pencatatan pertanahan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi alun catat tanah-tanah kita nih, alun ada datanya, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga apa yang terjadi di beberapa negara terjadi kasus tanah ulayat itu perlahan-lahan luasnya mulai berkurang. Luasnya mulai berkurang. Salah satu penyebabnya adalah ada masyarakat yang awalnya hanya berkebun, hanya berladang, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lama-lama tanah ulayat itu berubah status menjadi tanah pribadi. Salah satunya itu penyebabnya. Kemudian yang paling mendasar juga kenapa kenapa ini rasanya layak untuk kita perjuangkan adalah ketika tanah kita itu belum terdaftar di tanahan, kita pengalaman rasanya belum lama, baru hitungan bulan, kami masih mungkin ambil jodoh perawat alam, jodoh gindo tangketih. Nah, yang kita kemarin terjadi kasus penebangan masif pinus yang dilakukan oleh masyarakat dan anak kemenakan, ternyata ketika itu kita bawa ke, katakanlah ke hukum lah, nah, seperti itu kita sampaikan ke penegak hukum, kasus yang kita sampaikan itu tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak ada landasan atau alas hak
yang menguatkan bahwa itu memang tanah yang kita kuasai. Nah, jadi target dari project ini sebenarnya sederhana, tidak merubah status itu yang kami tangkap, tapi nanti tentu kita akan melakukan diskusi secara terbuka. Yang kami tangkap sebagai pemerintahan nagari adalah bahwa untuk mengelola dan untuk mempertahankan adanya tanah ulayat nagari kita, salah satu yang bisa kita lakukan dan menurut kami wajib untuk kita lakukan adalah membuat landasan alas haknya. Nah, hari ini dari kementerian turun ke bawah untuk membantu pemerintah nagari, membantu masyarakat adat, membantu kita nenek moyang untuk memberikan alas hak supaya nanti tanah itu betul-betul bisa kita klaim sebagai tanah yang kita kuasai. Kemudian informasi selanjutnya yang juga ingin kami sampaikan, dari 79 nagari, kami ulangi, dari 79 nagari yang ada di Kabupaten 50 kota, di awal kemarin dipilih 5 nagari sebagai pilot project. Tapi informasi hari ini yang kami terima hanya 3 nagari yang nanti bisa kita yang mungkin bisa dilanjutkan ya. Ada nagari Sungai Kamuyang, tetangga kita. Kemudian ada nagari Sariat Laut di Akabilur dan nagari Tanjung Harus Kabupaten Panjang. Khusus untuk 2 nagari ini, Sungai Kamuyang dan nagari Sariat Laut, mereka sudah siap menyelesaikan tahapan yang insya Allah akan kita laksanakan hari ini. Artinya untuk nagari Sungai Kamuyang dan Sariat Laut, seluruh pemerintahan nagari dan juga nenek mama mereka sudah berkomitmen untuk melanjutkan program ini. Artinya sudah di ACC untuk programku. Untuk Tanjung Harus Kabupaten Panjang, tentu nanti hanya tergantung yo kita basamu dan tergantung mana tentu yo nenek mama kami. Artinya kemudian hasil atau outputnya sendiri nanti seperti yang kami sampaikan, dengan sudah didaftarkannya lahan atau bidang tanah ulayat yang kita miliki ini di masa yang akan datang, kalau memang nanti terjadi kegiatan-kegiatan yang di luar izin dari pemerintahan nagari dan nenek mama, ini tentu bisa menjadi dasar bagi kita untuk baswawanya. Kalau ada besok di masa-masa yang akan datang orang yang menyerobot tanah ulayatku, nah sudah yang akan kita pegang lah nanti yang akan kita bawa, tapi sehingga tanah ulayatku bisa kita jaga untuk anak kemenakan kita sampai masa-masa yang akan datang. Barangkali itu sekedar pengantar dari kami untuk teknis, kemudian untuk hal-hal yang kami yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita, tentu nanti bisa kita sampaikan. Tapi harapannya diskusi kita hari ini betul-betul dapat mengambil sebuah kesimpulan yang baik, karena kami rasa ini adalah titik awal untuk kita bersama-sama nanti menata tanah ulayat ini 10 atau 20 tahun ke depan. Nah, dan bagi kami pemerintah nagari pun tambahan bahan pertimbangan bagi kita untuk mengembangkan, kemudian untuk mengelola tanah ulayat ini supaya nanti bermanfaat dan mendatangkan pendapatan bagi nagari, kita pun butuh dasar sebagai pegangan gitu. Kalau tidak ada pegangan nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan, pemerintah nagari nenek mama tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu barangkali sekedar pengantar dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nenek mama kami yang hari ini hadir. Kita tinggalkan rutinitas pekerjaan harian kita dan insya Allah mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini betul-betul akan bisa kita rasakan dampaknya untuk generasi penerus kita. Terima kasih dan setelah ini mungkin acara kami serahkan ke
DPMD ya? Nah, Pak DPMD nanti yang akan mempresentasi.